Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya untuk pahala ibu-ibu nih kan untuk tadi disampaikan itu untuk yang menikah semua ya. Tapi kan yang nggak menikah juga banyak juga gitu kan. Nah itu mereka dapat pahalanya apa gitu? Yang janda atau yang masih gadis. Kalau yang tadi kan pahala buat laki-laki jihad, buat perempuan menyusui, melahirkan dan seterusnya. Nah untuk yang janda-janda atau yang tidak menyusui atau yang gadis tuh pahalanya apa yang besar gitu Ustaz? Mewakili pahalanya saya. yang besar. Kasih. Menikah. Itu pahala terbesar, Pak. Setengah agama ini adalah menikah. Kalau nggak nikah, rugi. Kalau nggak menikah, rugi. Kenapa rugi? Sangat banyak peluang-peluang amal soleh yang hanya bisa didapatkan melalui pintu pernikahan. Hamil, melahirkan, menyusui, khidmat pada suami, mengasuh anak, seluruhnya pahalanya tidak akan tertandingi oleh para suami. Dan ini hanya bisa didapatkan jika sudah bersuami. Yang belum menikah, cepat. Yang jombloan masih banyak. Ustadz, susah nak cari orang soleh zaman sekarang. Susah nak mencari laki-laki yang taat, yang bertanggung jawab zaman sekarang. Kalaupun ada, udah nikah. Makanya solusinya udah dikasih Allah. Iya kan? Bapak Ibu, istri saya yang pertama itu dari Aceh. Masya Allah, sama. Beliau dari Aceh dan dia adalah wanita yang terbaik sejak dari SD. Baik pendidikannya, baik kualitas akhlaknya, dan termasuk bentuk orangnya. Sehingga tidak ada laki-laki yang bertemu dengannya melainkan mengimpikan kalau ini jadi istriku. Prima dona, solehah, agamanya kuat, ustazah. Sampai-sampai saya sendiri minder, Pak, bisa nggak ya? Lalu saya minta pada Allah, ya Rabb. Nah begitu strategi saya, Pak. Perlu apa-apa, jangan ke orangnya berharap, kepada pemilik orang. Ya Allah, ya Rabb. Sampai di Arafah saya sebut namanya, Pak, sampai begitunya. Sampai di Arafah saya sebut, ya Rabb, izinkan hamba suatu hari bisa membawa si Fulanah binti Fulan menjadi istri hamba dan kami haji di sini, ya Allah. Di Multazam saya doa lagi, minta lagi. Padahal dia rebutan, Pak, memang rebutan. Laki-laki soleh, cerdas-cerdas, pintar-pintar, kaya-kaya ngantri, Pak, untuk mendapatkannya. Ya Pak ya, saya minta. Tapi di waktu yang sama saya alergi dan anti pacaran. Kalau saya jalan itu Pak kayak kereta api, nggak ada stopnya. Pandang mata begini, saya selalu bawa tongkat saya dari payung. Kan Padang Panjang itu terkenal kota hujan kan. Saya jalan tuh kemana tujuan saya tujuan ke situ saja. Saya jaga masa muda saya, Pak. Saya betul-betul terinspirasi oleh kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Sehingga saya menjaga betul kesucian saya sebagai seorang lelaki yang berusia remaja. Orang udah asik pacaran di mana-mana, saya anti pacaran. Doa saya di usia kelas 1 SMP, doa saya, ya Allah, jadikanlah pacar hambanya istri hamba nanti, ya Allah. Begitu loh Pak. Setiap ada tawaran, Zul, si Anu suka tuh sama kamu, Zul ada surat. Sekali lagi, saya lihat orangnya memang cantik, kemudian saya doa, ya Allah itu istri saya nggak nanti itu? Kalau iya, ya Allah simpan dia dulu sementara untuk saya, nanti setelah dia matang, saya udah matang, nikahkan kami. Jika tidak, ya Allah lupakan dia dari kehidupan hamba. Dan berikanlah untuknya suami yang lebih baik dari hamba nanti. Padahal saya kelas 1 SMP loh baru itu. Udah kayak gitu bahasa saya dengan Rabbul Alamin. Saya nggak mau pacar-pacaran, Pak. Alhamdulillah. Nah, ternyata akhirnya jadi, Pak. Setelah nikah, bener taribat yadak. Berdebulah tanganmu. Beruntung, Pak. Nyenengin hati siang malam. Dilihat menyenangkan hati. Ngomong lembut bahasanya. Agamanya menjaganya, membuat kita adem, ayem, tentrem. Ya. Terus ketika kita mulai masuk ke bab poligami itu, saya caranya asik, Pak. Bawa buku tentang poligami, Barat bicara poligami, letak di rumah. Saya tahu istri saya ini suka baca. Ternyata buku itu sudah ada tanda-tanda bekas dibaca. Istri saya baca. Baca, satu cara, Pak. Cara yang kedua, saya sebutkan keprihatinan para akhwat-akhwat yang belum bersuami. Sementara laki-laki soleh terbatas. Saya ajak dia merenung dan berpikir. Saya ajak dia berpikir sosial, bagaimana dia bisa menyelamatkan akhwat seperti itu. Mulai dia hidup cara berpikirnya. Walaupun sesekali ketika bicara itu air matanya netes, dia tahu arah suaminya ini kemana. Dia orang pintar, Pak. Dia tahu arah suaminya ini kemana. Udah mau kan katanya. Kalau orang Minang itu kan panggil suami kan udah. Udah mau kan katanya kan. Terus 6 tahun Pak lamanya kita membicarakan masalah ini. Lihat ibadahnya sudah dijamin. Lihat akhlaknya jangan ragu. Lihat orangnya sudahlah tenang saya.
Jadi saya mempersiapkan untuk poligami itu 6 tahun Pak, dengan wanita yang seperti itu. Tahun ke-6 tekad kami cari istri yang lebih matang dari dia, syukur-syukur bisa menjadi ustazahnya umat. Usia 40-an tahun, ketemu dengan Ustadz Arifin. Ustadz katakan, mau tidak menikahi seorang mu'allaf, wanita mu'allaf, masih muda. Beliau sebutkan penderitaan akhwat mu'allaf ini. Ya, saya katakan, insya Allah, saya musyawarah dengan istri saya. Saya katakan, Dek, kita rencana umur 40-an tahun ke atas kan, yang ini begini keadaannya. Gimana, kita selamatkan nggak? Ditawarkan oleh Ustaz Arifin. Istri saya istikharah, minta pendapat dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Kemudian dia berkata, kalau niatnya memang untuk menyelamatkan akhwat muslimah ini dan dia bisa dibina untuk agama Allah, saya siap. Dan ini nggak banyak Pak, orang yang bisa seperti ini. Kemudian akhirnya saya katakan siap. Ditentukanlah hari akad nikah terjadi. Selesai akad nikah, istri saya nelfon. Ngobrol, mana adik Fatimah itu dah? Saya kasih HP sama istri saya yang baru, Fatimah. Nelfon, Adinda, selamat ya, sekarang kita jadi kakak adik. Subhanallah. Adinda, ya, selamat. Kemudian telah terjadi yang pertama. Yang ketiga, dia langsung yang pilihkan. Dia langsung yang pilihkan. Setiap saya pergi dakwah ke luar kota, seorang akhwat salehah, muda, dan ini juga rezeki dari langit memang. Tidak ada laki-laki yang melihatnya yang tidak mengatakan ini pantas menjadi istriku. Ini layak untuk diperebutkan. Akhwat ini datang belajar bahasa Arab ke istri saya. Belajar agama. Dia akrab sama anak-anak, dia suka membantu di rumah dan rajin mengejar ilmu. Tanda-tanda kebaikan adalah dia rakus dengan ilmu. Lama-kelamaan istri saya bisikin ke saya, dah kalau ini jadi calon bibit kita ke depan, mantap. Mau nambah enggak? Mau nambah enggak? Nanti Dinda yang maju ke depan. Maksudnya yang ngelamarkan dia ke emaknya, ke bapaknya, langsung saya. Yang ngadapin hakim, langsung saya katanya. Masya Allah, betul-betul dibuktikannya semua Pak. Dibuktikannya semua. Dia yang bertemu sama ibunda calon mertua baru ini. Dia yang menghadapi, dan dia menghadapi hakim, selesai. Akad nikah terjadi, dia yang dandani. Dia yang mendandani. Dia yang menyediakan tempat. Subhanallah Pak, susah nggak jadi wanita macam ini? Susah. Bukan susah Pak, tapi susah. Gimana cerita Allah kasih yang kayak gini? Konsepnya syukuri yang ada. Kalau bapak belum mensyukuri istri yang ada, bapak tidak akan ditambah oleh Allah. Kalau maksa, Allah tidak akan membantu bapak. Yang ada aja belum terpelihara oleh kita baik-baik. Belum tersenangi hatinya, belum terayomi agamanya, belum terdidik dengan baik. Gimana minta tambah? La in syakartum. Silakan lanjut. La azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukuri dulu yang itu Pak. Benar-benar bersyukur. Tiap melihat istri kita, alhamdulillah ya Rabb, Engkau beri hamba istri sebaik ini, semulia ini ya Allah, cocok untuk hamba. Ya Rabb, bersyukur. Asli loh Pak, dari hati. Bukan ngarang-ngarang lidah, karena Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau sudah seperti itu muncul Pak rasa bahagia, rasa senang Allah menikahkan kita dengannya. Betul-betul kita jaga dia dengan baik, kita rawat dia dengan baik, kita cintai dia dengan sepenuh hati. Yakinlah Pak, Allah yang atur untuk penambahan. Allah yang atur untuk penambahan. Jangan dari diri kita.